Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dan keluarga serta kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat ya di papan tulis ya, Ustazah akan menjelaskan hari ini khusus untuk contoh-contoh bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran, yakni hukum-hukum tajwid yang sudah pernah Ustazah jelaskan kepada kalian. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang mulai dari hukum tajwid, hukum nun mati atau tanwin, ya. Oke, sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang yang pertama yakni iklab, ya. Iklab itu hurufnya ada satu, yakni huruf ba. Kemudian contohnya jika nun mati atau tanwin yang ini ya, masih ingat contoh tandanya atau harokatnya. Tanwin itu adalah fathatain, kasrotain, dan dommatain. Ya, jika nun mati atau tanwin bertemu, yang namanya bertemu berarti ada di depan huruf nun mati atau tanwin itu ya teman-teman. Jadi yang di depan sini, bukan yang di belakangnya. Ya, jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Maka nunnya tidak lagi menjadi nun mati, tapi berubah menjadi mim mati. Gimana sih Ustazah maksudnya? Maksudnya adalah yang awalnya min ba'di dibacanya mim ba'di, ya. Jadi biasanya ciri-cirinya itu di huruf ba-nya itu ada mim kecilnya teman-teman, ya seperti ini. Jadi bacanya mim ba'di. Bisa dipahami? Ya. Kemudian yang kedua ada ikhfa. Ikhfa masih ingat hurufnya ada berapa? Ya, di dalam hukum nun mati atau tanwin, huruf-huruf ikhfa itu yang paling banyak, yakni ada 15 huruf. Ada ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, qaf, ka. Ya. Jadi 15 huruf ini adalah huruf-huruf ikhfa. Dan hukum bacaannya kemarin apa? Samar-samar, betul sekali. Jadi contohnya, di sini sudah ambil contoh nun mati ketemu sama huruf qaf. Ya. Jadi cara membacanya bukan min qablikum, bukan juga min qablikum, bukan juga mim qablikum, akan tetapi mil qablikum, didengung dan disamar. Mil maksudnya didengung itu ditahan ya teman-teman, jangan langsung mil qablikum, tapi agak dilamain dikit, mil qablikum, ya sekitar 2 harokat, mil qablikum, ya. Kemudian yang kedua ini Ustazah kasih contoh yang nun mati ketemu huruf ta, ketemu ya di depannya, ya nun mati di depannya ada huruf ta, atum. Ya, jadi didengung dan disamar. Kemudian yang ini adalah contoh tanwin. Tanwin bertemu dengan qaf. Ya, sama, bacanya juga samar. Kalau dia ketemu salah satu huruf ikhfa. Syai'in qadir. Ya. Selanjutnya izhar. Izhar hurufnya ada 6, yakni alif, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Ya. Di sini Ustazah kasih contoh nun mati ketemu sama ha. Ya, maka bacanya jelas. Ya, nunnya itu jelas. An, min. Ya, bukan anhar, bukan juga anghar, bukan juga amhar, tapi anhar. N-nya jelas. Oke? Ini nanti Ustazah di sini menjelaskan secara singkat aja ya, secara singkat dan cuma 1 sampai 2 contoh aja. Karena nanti Ustazah harap kalian bisa latihan di rumah untuk mencari sendiri ya contoh di dalam Al-Quran atau di dalam juz amma kalian. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan yang keempat, yakni idgham. Masih ingat idgham itu dibagi menjadi berapa? Ya, betul sekali. Idgham dibagi menjadi 2, yakni bihunna dan bilagunna. Ya, bihunna hurufnya ada 4, yakni ya, mim, nun, dan waw. Sedangkan bilagunna hurufnya ada 2, yakni lam dan ro. Kemudian arti bigunnah dengan dengung. Sedangkan bilagunna dengan tidak dengung. Ya. Ingat ya, bigunnah dengan dengung
dan bila gunnah dengan tidak dengung. Contoh idgham bi gunnah. Nun mati ketemu salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu hurufnya huruf bi gunnah atau bil gunnah? Betul sekali, yaitu adalah huruf idgham bi gunnah, maka hukum bacaannya adalah dengung. Contoh bacaannya, man yufsidu, awalnya dibaca may dikatakan dengung, yakni ditahan dulu teman-teman ya, bukan langsung may yufsidu, tapi may disitunya agak ditahan dulu, may yufsidu. Ini yang di bawah nun mati ketemu waw juga termasuk huruf idgham bi gunnah, berarti dengan dengung. Miwa ya, miunya ditahan dulu, jangan miwara ya. Oke, selanjutnya contoh idgham bila gunnah. Maaf ya tulisannya kurang bagus. Bila gunnah yakni dengan tidak dengung jika nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf bila gunnah, huruf idgham bila gunnah yakni lam dan ro. Misalkannya khairul lakum ya, misalnya khairul lakum, tulisannya khairun. Tanwin, ini tanwin ya, tanwin yang ini adalah domatain namanya, harokat ini namanya domatain. Tanwin bertemu dengan huruf lam di depannya, lam itu adalah huruf idgham bila gunnah, maka dia tidak dengung, akan tetapi tetap dimasukkan ke huruf sesudahnya. Jadi bacanya bukan khairun lakum ya, ingat bacanya bukan khairun lakum tapi khairul lakum, tapi tidak didengung. Kalau didengung kan begini, khairul lakum, tidak ya. Jadi kalau bila gunnah itu tidak didengung, cara bacanya gini, khairul lakum ya. Tetap dia bertasydid tapi tidak didengung ya. Oke teman-teman, ini adalah contoh-contoh dari hukum bacaan nun mati atau tanwin. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari mim mati ya, contoh-contoh dari mim mati ya. Ustazah harap masih ingat ya apa sih hukum mim mati itu ya. Jadi hukum mim mati itu ada 3 kan, mim mati itu ada 3. Ustazah tidak akan menjelaskan secara rinci karena sudah pernah. Ini Ustazah akan menjelaskan contohnya saja. Mim mati yang pertama, hukum mim mati yang pertama yakni ada hukum ikhfa syafawi. Nah, hurufnya ada 1 yakni huruf ba. Jangan ketukar ya hukum mim mati dan nun mati karena nama-namanya hampir sama ya. Kalau di dalam nun mati itu bukan ikhfa syafawi tapi ikhfa hakiki. Izhar di dalam mim mati juga ada izhar. Di dalam mim mati ini ada izhar syafawi, tapi di dalam hukum nun mati atau tanwin itu namanya izhar kholki ya. Jadi jangan sampai ketuker ya. Nah, jadi cara membacanya gimana Ustazah? Sama, ikhfa itu dibaca juga samar ya. Jadi bedanya adalah kalau di hukum mim mati itu adalah jika mim mati ya. Nih, jika mim mati bertemu dengan huruf ba maka dibaca samar yakni bibirnya ditutup ya, tapi tidak ditekan. Jadi di antara gitu. Mim gitu. Jadi bukan mim bukan, tapi mim bibirnya terasa bergetar ya. Sebagai contoh di sini Ustazah ambil dalam Quran surat As-Saffat ya. Bentar. Nih, kuntum bihi ya. Contoh
Nih ya, ini menarik nih ya. Jadi ada nun mati ketemu ta, ini juga ikhfa, tapi ikhfa hakiki. Yang di depan ini adalah contoh hukum mim mati. Cara mencarinya tuh gampang banget teman-teman. Jadi kalau kalian mendapat tugas dari guru kalian disuruh mencari contoh hukum nun mati atau tanwin, tinggal dilihat di surat itu ada nggak huruf nun mati atau tanwinnya. Kalau ada, tinggal dilihat aja tuh huruf yang di depannya itu huruf apa. Ya, misalnya dia adalah huruf ikhfa, maka berarti itu adalah contoh bacaan ikhfa. Digaris bawah, ditulis kemudian digaris bawahin yang bagian contohnya itu. Tapi jangan ditulis bagian mim mati dan huruf depannya aja ya. Ditulis juga dari belakang ke depannya. Jangan sampai kata-kata dalam Al-Qur'an itu menjadi salah arti. Ya. Ya, ini contohnya mim mati ketemu sama huruf ba. Maka cara bacanya kuntum bihi. Ya, tetap didengung, disamar kuntum bihi. Ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada namanya idgham dulu ya. Nah, ini juga sama nih kan, dalam hukum nun mati atau tanwin ada juga idgham, tapi di dalam mim mati namanya idgham mutamasilain atau sering didengar dengan idgham mimi. Dari sini sudah bisa ngerti ya sebenarnya hurufnya itu ada satu, yakni mim. Jadi gampang banget, mimi, idgham mimi hurufnya ada satu, yakni mim. Contoh lagi. Ya, contoh jika mim mati di depannya itu ada huruf mim lagi. Nih, khalaqnahum min khalaq. Nih, ya ini didengung nih teman-teman. Jadi dia bibirnya rapat dan benar-benar M gitu ya. Khalaqnahum hum ya, benar-benar hum, nggak disamar, tapi benar-benar didengung. Nih, mim mati ketemu dengan huruf mim di depannya. Maka itu adalah contoh idgham mutamasilain atau idgham mimi. Selanjutnya yang ketiga yakni ada izhar syafawi. Ingat, kalau di nun mati atau tanwin namanya izhar kholqi, kalau yang di sini adalah izhar syafawi. Nah, caranya biar kalian hafal huruf-hurufnya yakni izhar syafawi itu hurufnya sisa dari ikhfa dan idgham. Jadi huruf izhar syafawi itu adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, ya. Nah, contoh. Berarti mim mati ketemu sama selain huruf dua itu ya. Sebagai contoh, ilahakum. Ilahakum. Lawahidun. Oke, nih ya, mim mati ketemu sama huruf lam. Lam itu kan tidak termasuk di dalam huruf ikhfa syafawi dan idgham mimi. Maka dia adalah contoh bacaan izhar syafawi. Lagi-lagi teman-teman, tipsnya adalah jika kalian disuruh mencari hukum mim mati, kalian tinggal lihat di sana ada mim mati enggak. Kalau ada mim mati di depannya, di depan huruf mim mati itu ada huruf apa, ya? Nah, ini adalah contoh-contoh dari hukum mim mati. Mungkin di video kali ini Ustazah cuma menjelaskan dua itu saja, ya, tentang contoh hukum nun mati atau tanwin dan contoh idgham dan contoh hukum mim mati. Untuk video selanjutnya mungkin Ustazah akan menjelaskan tentang qalqalah, ya, kemudian contoh tafhim dan tarkib, ya, yang sudah pernah Ustazah jelaskan materinya, agar kalian bisa menghadapi ulangan ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh ustazah kalian di rumah.